Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang hidup jadi lebih damai dan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, menghayati perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis yang terkait. Yang ketiga, memahami makna Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis yang terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Selanjutnya, menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dengan lancar. Selanjutnya, menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Selanjutnya, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Selanjutnya, peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dengan lancar. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan makna-makna Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 secara hadis serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis yang terkait. Selanjutnya, peserta didik mampu menampilkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis yang terkait. Selanjutnya, identifikasi hukum nun sukun atau tanwin. Dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, perlu menggunakan yang namanya tajwid. Tajwid tujuannya yaitu menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dari kesalahan membaca. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah izhar. Izhar adalah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Huruf yang 6 ini yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, kho. Maka bacanya harus jelas. Contohnya,
ajron azima. Ya, di sini ada tanwin, di atas ro ini ada tanwin dan setelah tanwin ada huruf ain, maka dibacanya jelas, maka hukum bacaannya adalah izhar. Yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, yaitu ta, sa, dal, za, ze, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Maka bacaannya terlihat samar. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu ini, maka dibacanya samar-samar. Jadi nun matinya, nun sukunnya atau tanwinnya tidak dibaca dengan jelas. Contohnya, yunfiqun. Nah, nun di sini setelah huruf nun sukun ini ada huruf fa, maka dibacanya samar-samar, bukan yunfiqun tapi yunfiqun. Selanjutnya yaitu idgham. Idgham yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ro, ya, nun, mim, waw. Idgham terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada idgham bigunnah dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bigunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya lahabiu watab. Nah, di huruf ba ini ada tanwin, ada kasroh tain, setelahnya itu ada huruf waw. Makanya di sini disebut hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ro. Nah, contoh bacaannya walam yakullahu. Di sini ada nun sukun. Setelah nun sukun adalah huruf lam. Maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Selanjutnya yang terakhir adalah iklab. Hukum nun mati atau tanwin yang terakhir adalah iklab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan ba berubah menjadi mim. Contohnya layumbazanna. Di sini ada nun mati, setelah huruf nun ada huruf ba. Jadi huruf nunnya berubah menjadi mim, maka hukum bacaannya adalah iklab. Layumbazanna. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 146. Adapun hadis yang terkait dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146 adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Adapun hadis yang terkait dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 adalah sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala adalah bagian dari tubuh. Selanjutnya surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Adapun hadis yang terkait dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 adalah dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun makna yang terkandung yaitu dari Quran Surah An-Nisa ayat 146. Makna yang terkandungnya yaitu menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Dan makna yang terkandung dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang selalu memaafkan orang lain. Adapun perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Selanjutnya, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Adapun perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari, perilaku sabar dalam penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Yaitu saat diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Yaitu ketika terkena musibah, sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Selanjutnya, perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, dengan sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf dapat membuat hidup seseorang akan menjadi lebih tenang, damai, dan tentram. Yang kedua, hidup lebih damai dengan ikhlas membuat seseorang menerima apapun yang terjadi dalam kehendak Allah. Yang ketiga, sabar membuat seseorang dapat mengendalikan diri untuk tidak marah. Yang keempat, pemaaf membuat kita memiliki banyak teman.
Dan yang terakhir, seseorang yang memiliki sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf akan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.